지금부터 30분 안에 그는 죽어. 지금 어디로 가서 누구 아프고? 혼자 데리고 온다. 야, 잠깐. 왜? 장소는 얘기해줘야지. Tokoh utama kita kali ini adalah bapak-bapak ganteng dan necis. Dia bernama Kim Chul-so. Pekerjaannya adalah seorang agen mata-mata dari Korea Selatan. Saat itu, dia sedang menjalankan misi membebaskan para nelayan Korea Selatan yang disandra oleh perampok Somalia. Nah, tokoh berikutnya adalah si bapak-bapak gendut dan menggemaskan ini. Dia adalah rekan setia Kim yang selalu membantu dalam menyelesaikan misinya. Namanya adalah Om Jang Jin-sil. Saat sedang asyik beraksi, tiba-tiba HP Kim berbunyi. Ternyata itu adalah istrinya yang ngomel-ngomel. Halo sayang, kemana aja kamu? Buruan pulang. Begitulah kata istrinya. Dia berpikir bahwa suaminya hanya bermain game perang-perangan dan nganggur. Nah, istri Kim ini bernama Yong-hee. Dia merupakan seorang pramugari. Akibat teleponnya yang terus diabaikan, Yong-hee pun menjadi kesal. Dia pun ngambek lalu memutuskan untuk kembali ke rumah mertuanya. Di rumah itu ternyata keluarga besar Kim sedang mempersiapkan acara ulang tahun untuk ibu mertua. Sebagai mantu yang baik, tentunya dia bakal bantu-bantu. Tapi sayangnya, di tengah acara itu, Yong-hee merasakan perlakuan yang kurang enak. Dia dijulitin oleh ibu mertuanya karena belum memiliki anak. Adegan pun berganti ke bandara di Cina, di mana Wakil Menteri Korea Utara akan melakukan penerbangan menuju Pyongyang setelah menyelesaikan kunjungan kerja mereka. Namun siapa sangka pesawat itu ditembak oleh 4 teroris menggunakan rudal darat. Nah, ini dia tokoh berikutnya. Mas-mas tampan ini adalah Ryan. Biarpun wajahnya yang ganteng, ternyata dia ini adalah ketua teroris. Dia sebenarnya mantan agen rahasia Korea Utara yang tidak lagi diakui oleh negaranya sendiri. Lalu dia pun meminta perlindungan ke negara Korea Selatan, namun sayangnya ditolak. Oleh karena itu, dia dengan sengaja menembak pesawat yang ditumpangi Menteri Korea Utara. Oke, kita kembali ke rumah Ibu Kim. Acara ulang tahun belum dimulai karena menunggu kedatangan Kim. Di sana perasaan Yong-hee sudah tidak enak. Beberapa keluarga yang tidak menyukai Yong-hee mulai menggosip tentangnya. Mereka berkata bahwa Yong-hee telah menikah selama 7 tahun namun belum memiliki anak dan memanggilnya dengan sebutan dasar mandul. Beuh, pedesnya mulut mertua. Di sini Yong-hee hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian Kim datang sehingga acara ulang tahun pun dimulai. Kita balik lagi ke penembakan pesawat. Saat itu, pihak Badan Intelijen Korea Selatan langsung mencari siapa dalang di balik penembakan itu. Setelah melakukan penyelidikan, mereka akhirnya menemukan bukti rudal yang berada di sebuah atap gedung. Namun saat mereka hendak memeriksa senjata itu, jebakan bom yang disiapkan di sekitarnya tiba-tiba meledak. Ryan yang menyaksikan itu dari jauh merasa puas melihat jebakan itu berhasil. Dan dia pun langsung segera pergi. Di tempat lain, Kim dan Yong-hee yang baru saja pulang dari pesta keluarga masih bertengkar. Yong-hee tampak kesal karena Kim terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang gak jelas. Sementara Yong-hee merasa tertekan oleh keluarga Kim yang ingin segera memiliki anak. Ya, 미안하다. 나 부탁할게. Di Istana Presiden Korea Selatan, setelah tragedi pembunuhan Wakil Menteri Korea Utara, kini Presiden mendapatkan informasi tentang ancaman terhadap anak Menteri Korea Utara yang bernama Baek. Saat ini, Baek tinggal di Thailand. Baek ini adalah seorang ahli nuklir sehingga dia jadi incaran banyak agen rahasia dari berbagai negara. Nah, setelah ayahnya tewas, Baek pun mendapatkan perlindungan dari Presiden Korea Selatan. Oleh karena itu, Pusat Intelijen Korea Selatan langsung merencanakan penjemputan Baek di Thailand supaya bisa dibawa balik ke negaranya.
Sementara itu, Kim dan Yong-hye ke dokter kandungan untuk menjalani program kehamilan. Dokter menyarankan mereka untuk melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui jumlah sel sperma yang dimiliki Kim. 일단 정액 검사부터 해보시죠. 저는 괜찮은 것 같은데. 괜찮은지는 검사를 해봐야 알지. Akhirnya, Kim pun diantar ke ruang lab untuk proses pengambilan sampel sperma. Saat sedang bersiap-siap untuk proses pengambilan benih-benih cinta ini, tiba-tiba saja muncul ibu-ibu yang langsung memberikan paspor serta minuman. Ibu-ibu itu juga memasangkan proyektor ke layar TV. Kemudian, layar TV itu berubah menjadi wajah Komandan Yum. Loh, siapa ini? Nah, Yum ini adalah kepala pusat intelijen negara Korea Selatan. Ternyata Yum memerintahkan Kim untuk melaksanakan misi selanjutnya, yaitu mencari keberadaan Baek dan membawanya kembali ke Korea Selatan. Komandan Yum yakin jika Baek dalam bahaya, karena dia telah menjadi incaran banyak negara. Ya, kerjaan lagi. Dengan berat hati, dia pun bersedia melaksanakan misinya. Selama menjalankan aksinya ini, tentu saja Kim didampingi rekannya yaitu Jin-sil. Kim meminta izin ke istrinya akan kerja di luar kota selama 2 atau 3 hari ke depan. Yong-hye yang mendengar ini merasa kecewa karena Kim selalu mementingkan pekerjaannya daripada fokus dalam rumah tangga mereka. 지금 출장 가야 되는데 2-3일. 야, 장난하냐? Yong-hye yang jengkel pun memutuskan untuk pulang naik taksi sendirian dengan perasaan marah. Di sisi lain, Rian yang berhasil membunuh menteri berniat ingin menculik Baek yaitu anak menteri Korea Utara. Karena Rian tahu jika Baek adalah ahli nuklir, jadi dia bisa memanfaatkan keahliannya itu. Rian yang cerdik ternyata juga mendapatkan informasi jika seorang mata-mata bernama Kim akan menjemput Baek. Nah, oleh karena itu, Rian mulai mencari tahu identitas Kim dan istrinya untuk memastikan rencananya tidak terhalang oleh mereka. Setelah kepo-kepo, ternyata Rian mengetahui jika istri Kim adalah pramugari yang kebetulan berada di dalam pesawat yang dia tumpangi. Rian berpikiran untuk mencoba memikatnya supaya Kim gagal dalam menjalankan misinya. Di bandara, saat Yong-hye menuju pesawat, tanpa diduga dia malah terpeleset di lantai bandara itu. Terpelesetnya tuh ala-ala sinetron gitu guys. You okay? Dengan sigap Rian berhasil menangkapnya. Setelah itu, di dalam pesawat, Yong-hye tampak sibuk melayani penumpang kelas bisnis. Dengan tatapan mata ala mas-mas ganteng, dia pun curi-curi pandang dengan si Yong-hye. Tatapan Rian ini tentu saja langsung membuat Yong-hye menjadi salah tingkah. Sementara itu, Kim juga mengetahui bahwa istrinya kembali bekerja sebagai pramugari dan berada di pesawat yang sama menuju Thailand. Tanpa disadari, Kim dan Jin-sil diberikan teh dan koran oleh Yong-hye. Setelah minum teh, Kim dan Jin-sil menemukan kode QRIS di koran itu. Setelah di-scan, ternyata itu merupakan informasi mengenai lokasi Baek tinggal. 골든스카이 호텔이다. 4시에. Singkat cerita, penyelamatan Baek pun dimulai di sebuah hotel di Thailand. Di sana, Baek sudah bersama dengan tim penyelamat dari Korea Selatan. Sementara Kim sengaja membuat air di hotel menjadi macet, sehingga ketika Baek akan mandi, airnya pun mati. Sementara Jin-sil berpura-pura menyamar menjadi teknisi air untuk memperbaiki kran. Di kamar mandi, Jin-sil sengaja meninggalkan pesan kepada Baek untuk turun ke lantai 13 lewat peralatan yang sengaja Jin-sil tinggalkan. Di sisi lain, Kim yang sedang menjalankan misinya tidak sengaja malah bertemu dengan istrinya di dalam lift hotel yang sama. Kim pun menutupi wajahnya dengan koran yang ia bawa. Tak sengaja, dia malah menguping pembicaraan istrinya dengan temannya, di mana istrinya ini berniat untuk selingkuh karena suaminya sudah tidak mempedulikannya lagi. Di tengah kegalauan itu, Kim menyadari jika anggota Rian melihat keberadaan Kim dan perkelahian pun terjadi. Dengan menggunakan koran, Kim berusaha menutupi aksinya supaya tidak ketahuan oleh istrinya. Kita beralih ke lantai 13, Rian dan timnya menyamar sebagai pelayan hotel. Mereka berhasil membunuh 2 agen yang sedang menjaga Baek. Di waktu yang sama, Baek tiba di lantai 13. Rian langsung membius Baek dan mencemplungkannya ke dalam kotak lalu kabur. Kim yang baru saja sampai terkejut melihat 2 rekan agennya sudah tewas. Tak lama kemudian, kamar itu diserang oleh pihak Korea Utara yang mengira jika Kim adalah penyusup.
Sehingga lagi-lagi perkelahian pun terjadi di balkon hotel. Dari lantai bawah, para tamu hotel menyaksikan duel itu, termasuk Yonghae. Namun untungnya, Yonghae tidak menyadari jika orang yang berantem itu adalah suaminya, karena dia menyaksikan pertarungan itu dari jarak jauh. Di lobi hotel, tembakan terjadi antara kelompok Ryan dan agen-agen CIA. Ternyata CIA juga sedang mencari keberadaan Baek. Akhirnya CIA berhasil mengambil Baek dari Ryan dan membawanya pergi. Sehingga misi Kim pun gagal dan melaporkannya kepada Komandan Yum. Dari laporan itu, Komandan Yum mengetahui jika Baek diculik oleh agen CIA dan akan dibawa ke markasnya yang ada di Thailand. 뭔가 작전이 있었던 것 같다. 근데 CIA가 왜? 북한 쪽의 요청일 수도 있고 어쨌든 백설은 아직 방콕 사텐 따위 CIA 동남아 총재고. Di markas CIA cabang Thailand, Baek diminta untuk mengidentifikasi beberapa foto orang yang diduga penyerang pesawat ayahnya. Namun, dia tidak dapat mengenali satupun orang dalam foto yang diberikan CIA. Di sini CIA menjelaskan kepada Baek bahwa mereka terpaksa menculiknya demi keamanan nasional. Keesokan harinya, saat sedang liburan, Kim memata-matai istrinya di taman. Kim ini sengaja menelpon dan menanyakan keberadaan Yonghae. Namun tidak lama kemudian, Ryan datang dan memberikan es krim. Yonghae yang sedang kasmaran memilih untuk mengabaikan telepon dari suaminya dan bersenang-senang dengan Ryan. Di sini Kim belum mengetahui jika Ryan adalah seorang ketua teroris dan agen mata-mata. Melihat kedekatan Yonghae dan Ryan membuat Kim merasa cemburu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Ryan mengetahui jika Kim sedang memata-matai dirinya dan Yonghae. Oleh karena itu, Ryan dengan sengaja membuat kemesraan dengan Yonghae lalu membawanya ke dalam hotel. Belum sempat melihat adegan selanjutnya yang dilakukan oleh Ryan, Kim sudah dijemput oleh tim agennya untuk melanjutkan misinya. Di pusat komando intelijen, kepala intelijen dan anggota lainnya kembali merancang misi untuk mendapatkan Baek dari tangan CIA. Setelah itu, misi selanjutnya pun dimulai. Di dalam sebuah restoran, mereka menduga ini sebagai tempat penyekapan Baek oleh CIA. Kim dan anggotanya sengaja menggunakan kacamata X-ray 3D untuk masuk ke dalam restoran. Di sana, Kim dan Jinsil menyamar sebagai pelayan. Mereka terkejut karena restoran itu dihadiri oleh berbagai agen mata-mata dari berbagai negara. Ya, seperti reuni gitu. Ternyata masing-masing agen rahasia itu berebut untuk menangkap Baek. Tak lama kemudian, Ryan muncul bersama dengan Yonghae. Tentu saja ini membuat Kim terkejut melihatnya. Ternyata Ryan sengaja mengajak Yonghae untuk mengalihkan perhatian Kim. Di sana Ryan juga membuat kemesraan dengan Yonghae, sehingga membuat konsentrasi Kim terbagi antara fokus pada misi atau rasa cemburu buta. Karena tidak tahan, Kim pun merenung di toilet. Dia terlihat patah hati, galau dan merana. Lalu Jinsil datang untuk menasihati Kim supaya dia tetap fokus melanjutkan misinya dan mengabaikan istrinya yang sedang berselingkuh. 책임지고 잡아 쫓을 테니까 지금은 작전에 집중 좀 하자. 철수야, 화이팅! Setelah itu, Kim pergi ke belakang restoran untuk mencari ruangan rahasia tempat Baek disekap. Saat di dapur, Kim dihadang oleh dua wanita anggota tim Ryan yang lebih dulu mengetahui pintu masuk ruangan rahasia CIA. Dan pertarungan pun terjadi. Kim dengan mudah melumpuhkan mereka dan mulai melakukan aksi pembebasan Baek. Di tengah aksi pembebasan, agen mata-mata di restoran itu mulai bergerak setelah mendapatkan laporan bahwa markas mereka diserang. Tidak lama kemudian, tembak-menembak pun terjadi. Sementara Yonghae yang tidak mengetahui apa-apa malah terjebak dalam peristiwa pelik itu. Akhirnya, misi pembebasan Baek pun berhasil. Ryan yang mengetahui hal ini tentu saja marah karena sudah 2 kali rencana menangkap Baek gagal total. Sementara itu, Kim segera mencari dan menyelamatkan istrinya yang masih terjebak dalam baku tembak. Dalam aksinya itu, Kim berusaha agar wajahnya tidak terlihat oleh istrinya, sehingga penyamarannya tidak terbongkar. Hingga akhirnya penyelamatan istrinya pun berhasil. Di markas intelijen Korea Selatan, Baek akhirnya memberikan informasi, jadi dia dan ayahnya ini pernah bekerja sama dengan AJB Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang berambisi menguasai perekonomian dunia.
Ayahnya juga menjual persenjataan kepada AJB Corporation untuk memperbaiki perekonomian Korea Utara. Namun sayangnya, ayahnya dikhianati oleh mereka dan dibunuh. Perusahaan itu bermaksud menciptakan ketegangan antara Korea Utara dan Selatan, sehingga harga saham di Korea Selatan bisa turun dan mereka bisa membelinya dengan murah. Saat pemeriksaan di pusat ruang data, tim intelijen Korea Selatan menemukan fakta jika ternyata Rian ini adalah karyawan AJB Corporation dan terlibat dalam aksi terorisme. Hal ini bisa diketahui karena setiap kejadian teror selalu ada Rian di TKP. Dan juga ada banyak bukti yang mendukung fakta ini. Tim intelijen Korea Selatan juga menemukan informasi jika Rian ini telah mengkhianati AJB Corporation untuk kepentingan pribadinya. Ternyata Rian berhasil mengambil alih atas senjata nuklir milik AJB Corporation yang sebelumnya dipegang oleh Baek dan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Rian mengajak Yong-hye untuk makan di sebuah restoran. Tidak lama setelah itu, Rian membawa Yong-hye ke suatu tempat bekas kompleks industri. Ternyata tujuan Rian ini adalah menculik Yong-hye dan berniat menukarkannya dengan Baek. Sementara itu, Kim yang ditugaskan untuk melindungi Baek mendapatkan telepon dari Rian. Rian memberitahu bahwa dia telah menculik Yong-hye dan meminta Kim untuk membawa Baek dan menukarkannya dengan Yong-hye. 혼자 데리고 온다. Dengan terpaksa, Kim membawa Baek kabur dari tempat persembunyiannya dan meminta bantuan dari Jinsil. Di tempat lain, tim intelijen Korea Selatan menemukan informasi lagi bahwa Rian juga bekerja sama dengan Jenderal Martin. Nah, Jenderal Martin ini adalah seorang jenderal yang berambisi ingin membangun senjata nuklir. Rian berencana ingin menjual Baek kepada Jenderal Martin dengan harga ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di tempat penyanderaan, Rian sudah menunggu bersama dengan anggotanya. Di sana juga ada rudal yang dia curi dari AJB Corporation. Ternyata Rian ini berencana untuk menembakkan rudalnya ke Pyongyang dan mengharapkan akan terjadi perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Rian juga memiliki hulu ledak nuklir yang bisa dikendalikan kapan saja. Tim intelijen Korea Selatan yang mengetahui rencana ini langsung berkoordinasi dengan Angkatan Darat dan meminta bantuan mereka. Mereka pun memulai aksi penukaran sandera antara Yong-hye dan Baek. Dari peristiwa itu, akhirnya Yong-hye baru mengetahui bahwa suaminya adalah seorang agen mata-mata dari Korea Selatan. 그 여자 먼저 보내! 동시에! 이팀 진입. 4. Tentu saja Yong-hye sangat kaget pada aksi tembak-menembak ini. Dengan cerdik, Rian melemparkan granat ultrasonik yang berhasil membuat mereka semua budek. Di saat semua orang lengah karena kebisingan itu, Rian berhasil menangkap Yong-hye dan Baek, lalu membawa mereka naik helikopter yang telah disiapkan. Kim langsung mengejarnya dan berhasil bergelantung di bawah helikopter. Di sini mereka melakukan aksi seperti dalam film Mission Impossible dan kejar-kejaran helikopter pun terjadi. Sementara itu, Rian menembakkan rudal ke arah Pyongyang dari helikopternya. Rudal itu pun melaju dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, Kim berhasil masuk ke dalam helikopter dan berduel sengit dengan Rian. Sementara Baek yang ahli nuklir mengambil kesempatan ini untuk mematikan rudal setelah merebut remote kontrolnya dari tangan Rian. Dia pun segera merubah titik penembakan ke lautan lepas. Idenya ini sangatlah jenius. Perkelahian pun terjadi di antara Rian dan Baek di atas helikopter. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Yong-hye menemukan pistol di dalam pesawat dan akhirnya Rian mati ditembak olehnya. Goodbye, my friend. Sementara nasib pilot yang tidak mau dipenjara berusaha menjatuhkan mereka bertiga dari helikopter. Untungnya mereka terjun ke dalam sungai dan berhasil berenang. Saat sang pilot berusaha kabur, dia malah menabrak jembatan dan helikopter itu pun meledak. Puing-puingnya ini hampir saja mengenai mereka, namun beruntungnya mereka pun selamat. Bantuan SARS pun datang dan memberikan pertolongan. Yong-hye pun dengan jengkel memastikan apakah benar suaminya adalah agen rahasia. Memangnya gajimu piro? Gitu katanya.
Lalu Kim menjawab 40.000 won. Yonggi marah-marah karena itu sangatlah kecil untuk resiko yang terlalu besar. Di sini Kim hanya bisa menenangkannya. Sudah, jangan marah terus. Gak baik untuk kesehatan bayi kita. Ladalah, ternyata Yonghae tengah hamil. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang dan menjalani hari-hari mereka sambil menantikan si jabang bayi. Saat asyik nonton TV, Komandan Kim datang dan mengabarkan kabar gembira bahwa gajinya akan dinaikkan menjadi 50.000 won. Ya, walaupun sedikit banget, tapi mereka bersorak gembira. Itu namanya bersyukur, guys. Tibalah harinya di mana anak Kim lahir. Semua orang datang menjenguk, mertuanya, teman-teman dan baik juga datang. Lalu tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang. Dia adalah mbak-mbak penjual Yakult yang langsung membagikan Yakultnya termasuk kepada Yonghae. Saat akan meminumnya, tutup Yakult itu ternyata berisi pesan rahasia untuk Yonghae. Weh ladalah, ternyata Yonghae juga adalah anggota geng rahasia. Dan film pun tamat.